Dikatakan seperti ini, kalianlah umat-umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk mengajak manusia taat kepada Tuhan yang benar. Saya mau tanya, kau manusia atau bukan? Pace, kau manusia atau bukan? Menurut kau saya apa? Kalau kau manusia berarti kau terima saya ajak kepada Tuhan yang benar. Kalau kau tidak mau terima berarti kau jangan jadi manusia. Bagaimana kau ini? Tadi kau berbicara sama manusia. Bagaimana lagi? Kau kenapa harus tanya ke saya lagi? Kenapa harus tanya ke saya? Makanya di dalam di dalam Al-Quran, di dalam Bible ada dikatakan begini, pergilah seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu satu tapi tiga tapi satu. Itu di Bible. Nah, ketika berpindah kepada Al-Quran, ke kitab suci saya, Al-Quranul Karim, ada bunyi seperti ini firman Tuhan. Kalianlah umat-umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalianlah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kalau Pace kau rasa kau itu manusia, makanya saya ini mau ajak kau kepada kebaikan. Kalau kau tolak berarti kau ikut setan. Tadi saya sudah sampaikan sama kau tidak, kau tuli kah? Saya tanya kau tuli atau kau tidak bisa dengar? Atau saya pakai bahasa apa baru kau bisa ini? Pakai bahasa Arab. Baru saya sampaikan. Saya sampaikan. Nah, coba kau bahasa Arab. Coba kau bahasa Arab. Kita pakai bahasa Arab. Biar kau paham. Saya tidak tahu bahasa Arab, jadi artinya begini. Saya pakai bahasa Indonesia supaya karena bahasa Indonesia sudah berulang-ulang kali kau tidak paham. Jadi begini. Coba. Gimana? Apa yang kau percaya, bagi itu kau percaya itu, percayalah itu. Bagaimana saya percaya, yang bagian mana saya punya kepercayaan, itu yang saya percaya. Terus apa sekarang yang kau buat kau menderita itu apa? Yang buat kau susah hari ini untuk kau mencari kebenaran itu apa? Karena kau sudah percaya, tetapi karena kau tidak percaya, akhirnya kau cari kesalahan kami atau kau cari masalah ke kami, Kristen. Saya rasa kau tidak percaya dengan imanmu. Kau tidak punya iman. Kalau kau percaya sama imanmu, kau sudah percaya dan kau tidak perlu cari kesalahan orang lain. Itu inti dari dasar iman. Bagaimana kau masuk surga? Bicara. Kenapa? Coba, silakan bicara. Kenapa kasih mute? Saya ganti kamera tadi. Kenapa? Saya ganti kamera tadi. Saya ganti kamera. Silakan bicara. Silakan bicara. Tapi jangan kasih mute toh. Kita kasih bicara. Tidak, saya tidak kasih mute. Iya, silakan bicara. Begini. Kau bicara, silakan kau bicara. Apa tadi kau mau bilang sama saya? Silakan bicara. Silakan. Iman yang menurut kau hari ini kau benar bahwa saya memeluk agama Islam. Oke, saya sebagai Islam atau saya sebagai Kristen, begitu juga saya sebagai Kristen. Saya percaya saya punya Yesus. Kau juga percaya bahwa kau punya Nabi Muhammad sama Allah. Oke. Apa yang kau percaya? Itu bukan saya punya, kita semua punya. Bukan saya punya, kita semua punya. Yesus itu bukan cuma kau punya, saya punya juga. Oke, sembarang saja. Oke. Itu kau sudah mengimani bahwa kau benar, bahwa kau meyakinkan bahwa Yesus itu kau punya juga. Terima kasih. Amin, itu terima kasih. Iya, memang kok. Memang. Saya mau tanya sama kau, Yesus itu mau dimuliakan atau dihinakan? Jadi begini, itu tergantung. Jadi bagaimana? Kembali. Begini, saya mau bilang, jangan kau ganggu saya konsentrasi, nanti saya lupa lagi. Oke, siap. Dari awal saya punya bahasa kunci, saya sudah kasih keluarkan bahwa yang kau imani sebagai kau Muslim itu dari kau percaya bahwa apa yang kau yakini itu bahwa nanti masuk saya ke surga, bahwa saya ke surga, ya kan, Bang? Apa yang kau yakinkan untuk saya? Ini kan kita berbicara masuk surga. Iya. Tadi kau bilang siap. Bahwa bagaimana baik. Itu kembali ke bagaimana mengimani. Orang bukan kau tarik siapa tidak. Sekarang itu bagaimana kau mengimani bahwa saya itu masuk surga. Itu kita cari. Kau mau agama apa, Tuhan itu tidak memandang itu. Tuhan memandang itu imanmu. Sekarang begini, kalau merasa kau tidak yakin, kalau kau tidak yakin, ini akibatnya kau ada cari-cari kesalahan dari agama lain. Harus kau bagaimana mengimani bahwa saya punya Tuhan.
Saya punya Tuhan yang saya percaya ini. Yang saya punya seperti Sudah? saya dari Kristen juga. Saya percaya ini. Itu yang dipegang supaya kau dapat masuk surga, bukan cari kesalahan orang lain. Begitu Bang. Sudah? Oke, silakan Bang, silakan. Sudah? Itu inti dari semuanya. Kau mau bicara apa begini? Oke. Minta maaf. Bukan saya bicara apa, tapi saya bukan apa, tapi saya orang yang tidak pernah percaya siapapun selain Tuhan Yesus. Itu intinya. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang dia tidak percaya kok, bagaimana? Tidak bisa kok. Begini Bang. Kau tidak bisa bantah saya. Kalau Tuhan Yesus bilang dia tidak percaya kok, bagaimana? Coba. Itu begini. Sekarang saya mau tanya koi. Begini. Dia mau percaya saya dan tidak, saya yang percaya dia. Begitu. Kalau dia usir kau, nyala kau iblis dari hadapanku. Saya punya. Kalau dia usir kau, kalau dia usir Ose. Artinya begini Bang. Kita kan berbicara begini. Abang kalau merasa bahwa saya punya agama benar, ini abang sedang lakukan ini. Iya. Abang sedang lakukan. Apanya yang benar? Tuhan saja salah kok, agamanya benar. Kristen bukan agama, Kristen itu pengikut Kristus. Begini. Jangan bawa agama. Simpel begini. Simpelnya begini. Abang kalau merasa abang punya Tuhan itu benar, jangan menjatuhkan agama lain. Jangan menjatuhkan agama lain. Oke? Atau Tuhan lain. Begitu. Sudah? Jadi kamu mengimani apa yang kamu imani. Apa yang kamu percayai. Itu intinya. Begitu. Sudah, oke, baik. Baik. Kau diam dulu ya. Yang terutama Kristen itu bukan agama, Kristen itu pengikut Kristus. Itu satu dulu, Karena ini sabar dulu. Jangan kau potong. Kau bicara tadi saya diam, baru saya bicara kau potong. Saya bilang oke abang ganteng, abang hidung panjang. Iya. Tapi begitu teman-teman, Ternate sama Papua ini bersaudara luar biasa nih. Kami saling membantu, kami baku tahu hati ini. Yang penting itu kami saling baku tahu hati ini teman-temannya. Jadi tapi kau dengar saya dulu. Ini karena saya cinta sama kau. Yang pertama, Tuhan itu cuma satu, ya. Dan kau bilang saya rasa saya punya Tuhan benar. Justru saya rasa saya punya Tuhan benar itu, makanya saya ajak kau. Saya bilang Tuhan yang benar itu yang ini. Yang kau tuhankan itu bukan Tuhan. Dia itu utusan. Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan nama Allah, kau punya Tuhan nama Yesus. Di 1 Korintus 4 nomor 6, Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan saya lebih bangkitkan Tuhan kamu. Jadi kamu jangan marah-marah sama saya. Kalau bisa-bisa saya suruh matikan ulang Tuhanmu. Jadi begini, abang, kalau kau bilang Allah itu kita orang Kristen kita takut. Kita kira ada bom di mana? Seperti dulu di gereja, kita kira itu ada bom-bom. Jadi kalau kau sebut Allah, itu kami orang Kristen takut sekali. Kau punya muka kayak Rambo begitu, kau takut bom kah? Rambo itu filmnya film-film perang, masa kau takut bom bagaimana? Abang, kalau kau bilang saya orangnya pemberani. Jadi begini. Itu pemberani. Tadi bilang takut bom, sekarang bilang pemberani. Kau tipu saya. Kau tipu, memang kau suka tipu, Allah itu kita paling takut. Kalau Allah, iya Allah. Nah, justru itu. Ketika makanya itu. Dengar dulu. Memang Tuhan itu ketika kita sebut namanya kita harus takut. Bukan Tuhan kita sebut nama terus ditombak. Itu bukan Tuhan itu. Iya, artinya kan biasa. Nah, artinya pula. Artinya ada yang terjadi di Surabaya. Apalagi? Allahu Akbar langsung bom menyala. Pakai motor bernaik. Oh, jadi sekarang kita sudah cerita perang-perang ini. Kita sudah cerita perang-perang ini. Oh, bukan. Katanya iya. Allah jadi. Allahmu itu Tuhan itu benar. Saya bilang kita kalau kau sebut nama Allah, itu kami orang Kristen takut. Begitu. Iya. Oke, baik. Jadi kita mau bahas apa nih? Mau bahas ketuhanan atau bahas perang-perang ini? Jadi tidak, kita kan saling mengambil contoh. Bang. Inilah Paci, maksudnya begini Paci, tadi kau punya suara, kau punya mulut keluar itu bilang, kau kalau bilang Allah begitu itu saya takut sekali itu. Iya, Paci baru kali ini saya lihat orang Papua takut loh. Bukan begini Paci. Kau sabar. Paci, kau punya muka itu dia mulai pasti menghilang ini. Pasti ini teman-teman. Ini pasti ini. Ini pasti ini teman-teman. Ini pasti. Itu saya bilang kan. Saya sudah bilang. Itulah kerjaannya itu.
Itu pasti itu hal yang paling pasti di antara hal yang paling pasti. Kan? Begitulah, dia bilang dia takut padahal saya bilang sama kamu ya, bom lihat kamu punya, kok saya bom takut. Kenapa kau takut lagi sama bom? Kita bahas di sini masalah Tuhan, bukan masalah bom di sini. Bom tidak. Kalau mau bahas itu bahaya juga di kau punya tempat itu. Jadi bukan itu kita bahas, Pace. Makanya dia bilang kan dia tidak sekolah itu. Memang susah juga kalau sama orang tidak sekolah. Ya, pasien selanjutnya nomor antrian yang keempat. Kenapa diturunkan? Kau multi ulang. Kau yang jatuh itu. Kau ngopi-ngopi. Nakut baru. Yang jatuh itu. Berjuang. Berjuang. Islam Karesteng. Ya. Dari mana bang? Katolik atau Protestan? Protestan bang. Oke, siap bang. Semangat bang. Abang punya muka ini seperti kelihatan seperti akhir bulan nih. Ya, selamat. Dulu. Semangat bang. Kita beritakan ini harus semangat bang. Semangat. Iya siap. Open camp bang. Kita sudah tahu ini akhir bulan ya. Semangat bang. Tunjukkan bahwa saya tidak butuh dengan akhir bulan. Memang sama bang. Kita berdua nih banyak tunggakan. Ini. Oke bang. Di sini saya punya tema ada. Siapa Yesus? Silakan bang. Abang yang nanya atau gimana? Itu ada tema di atas tuh. Ada tema tidak sini? Halo? Oh. Ada tema atau tidak ini? Siapa coba. Itu Yesus sebenarnya? Iya. Yang sebenarnya Yesus itu bisa dikatakan itu dia adalah Maha Penciptanya bang. Maha Pencipta. Berarti Yesus itu Maha Pencipta ya? Ya mungkin abang juga kan mungkin menanya kenapa juga pula dikatakan dia sebagai Maha Pencipta kan? Berarti tidak. Abang berarti Yesus. Iya sabar begini. Berarti abang kasih jajan dulu anak-anak itu bang. Ribut sekali itu. Kasih jajan dulu lah. Biar kita enak ngobrol. Nah. Bang. Kenapa bang? Iya kan. Masalah apa bang? Curhat. Sebenarnya Tuhan Yesus itu dia kan yang sebelumnya dia udah ada bang. Yang artinya ya. Secara logika kita dulu bang, kita pahami dulu gimana cara kita seandainya yang nggak bisa itu sama Tuhan itu bang bisa oh cara logika ini, secara logika ini ya. Secara logika ini secara pikiran, secara manusiawi bang ya. Kalau kita secara manusiawi nggak masuk akal kita, kalau sama Tuhan itu masuk akal. Makanya itu bang, memang Kristen ini jangankan masuk surga bang, masuk akal pun tidak bang. Abang mengatakan Yesus itu pencipta, berarti Yesus menciptakan manusia untuk melahirkan dia. Selagi manusia kita bang nggak masuk akal, gitu juga bang itu nggak masuk akal. Makanya itu bang, jangankan juga. Kalian masuk surga, masuk akal pun tidak. Gini aja. Silakan bertanya lah. Ini aja yang bertanya. Tanya. Iya tanya. Ini aja pertanyaanku. Yang wajib kita tiru itu bang yang berkelakuan yang mengarahkan kebaikan atau yang mengarahkan kita ke dalam keburukan. Itu aja yang kebaikan bang, kebaikan. Wa ma arsandaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini bang. Iya. Apalagi? Pasti gini, Nabi Muhammad ini. Bang. Hati-hati jangan lupa gawang bang. Ya, gini bang, kita adakan saja dulu bang. Kita perantaraan dulu, kita samakanlah Yesus itu sebagai kita adakan saja, kita persamakan. Jangankan kita kasih Tuhan dia dulu. Kita samakan mereka itu sebagai nabi. Abang itu setuju nggak?
Abang Ya. setuju kita samakan Yesus itu perumahan kita ya. Hanya apa ini ya? Antara secara pikiran kita sebagai manusia dulu. Kita Oke. samakan dulu Siap. mereka itu sebagai nabi. Abang setuju? Oke. Abang Iya, setuju? iya. Iya, silakan. Abang setuju dulu. Iya, silakan lanjut biar maju diskusi kita, silakan. Yang mana yang lebih di Hmm. gini bang, gini. Yang mana yang lebih dipertirukan dulu bang? Coba ngomong ulang Bang, yang ngomong mana yang baik-baik lebih Bang, layak? minum air dulu atau apa Bang? Coba ngomong baik-baik dulu. Apa tadi Abang bilang? Coba bilang, ngomong Enggak, baik-baik aku yang dulu. nanya sama abang gini. Kita anggap dulu, jangan kita kasih Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, jangan. Kita kasih dulu sebagai nabi. Juga Jadi kan abang mau rubah dia? Muhammad sebagai nabi juga ya. Betul. Iya, Nabi. Iya, terus? Gini, secara logikan kita dulu bang, secara logikan kita dulu. Jangan kita angkat-angkat dulu sebagai apa atau gimana, ya kan? Kita anggap aja sebagai nabi dulu. Contoh ya, yang mana yang lebih diikuti kelakuannya bang? Sebagai Nabi Muhammad, atau Nabi Yesus? Dua-dua Nabi diikuti Muhammad. dua-dua. Benar Diikuti itu, Bang? dua-dua. Dua-dua diikuti. Dua-dua diikuti. Ya, udah diikuti dua-dua. Iya. Yang tingkah lakunya yang lebih baik, yang mana yang lebih efektif diikuti bang? Dua-dua Bang, dua-dua patut diikuti dua-dua. Jauh dulu itu. Dua-dua Yang mana patut diikuti. yang lebih layak, yang artinya bang, antara meraih juara, antara meraih kemenangan, tetap ada juara satu dan ada juara dua. Nggak mungkin juara dua-duanya. Nggak mungkin juara satu juga dua-duanya, ya kan? Pasti ada perbedaan. Abang, oke sabar. Iya sabar. Jangan begini, jangan. Kenapa begini tuh? Ada Jari. perbedaan nggak? Gimana Jari sudah begini kau ini? Begini saja. Oh iya. Iya. Oke iya. Masa tadi kau begini? Aneh kau ini. Ya. Bagaimana tadi? Bagaimana tadi? Coba ulang. Iya, coba ulang. Itu bang, gini. Coba ulang. Gimana? Yang lebih layak, kan kita anggap dulu Yesus itu sebagai nabi. Udah. Iya. Iya, silakan. Abang dengar nggak? Atau memang pura-pura nggak dengar abang? Astagfirullahaladzim. Iya dengar abang. Saya mau dekalem nih bang. Dengar, saya dengar bang. Saya dengar. Iya. Apa pertanyaan biar jelas abang? lah, biar jelas. Ini Iya. Yesus itu pun sama ku anggap aja sebagai nabi dulu. Oke. Dengar Ya. abang ya. Muhammad itu juga dianggap sebagai nabi juga, iya. Iya, nabi. Memang dia nabi ya. Bang aku itu dulu. Iya abang. Iya. Nabi ya, Iya. kita anggap Jaringan dua kamu sama itu. nabi. Jangan Iya. kita. Oke, sama-sama nabi. Yang lebih layak bang, yang lebih layak ditiru kelakuan atau apapun pekerjaannya yang dilakukan atau yang disuruhnya manusia untuk mengikuti atau ajarannya yang bagus atau yang bermoral untuk manusia ini, yang mana yang lebih layak? Nabi Muhammad atau Tuhan Yesus? Nabi Muhammad. Oke, bagus bang. Iya. Bagus. Abang jamin itu pertahankan. Abang pertahankan itu. Oke. Kalau Anda ikut siapa? Sabar. Anda ikut siapa? Anda ikut siapa? Anda pilih siapa? Yesus atau Nabi Muhammad? Nabi Yesus. Nabi Yesus. Yakin? Oke, yakin. Yakin. Oke, saya pakai data ya. Yakin ya? Yakin. Saya pakai data. Oke, yakin. Nah, ketika Anda yakin. Nah, ini siapa yang berkata nih? Wahyu 16 nomor 15. Nih, lihatlah. Ini A besar berarti Yesus ya. Aku datang seperti pencuri. Berarti kau mencuri? Hah? Berarti kau mencuri?
Nah, ini Wahyu. Baca. Wahyu 16:15. Ya. Lihatlah, aku datang seperti apa? Itulah. Baca. Kata siapa itu, Bang? Kata siapa itu? Ya Allah, ya Rabbi. Iya, siapa yang benar? Ini kata Yesus. Yesus mengatakan, lihatlah, aku datang seperti apa nih? Seperti pencuri. Seperti apa? Nah, kau mau ikut Yesus pencuri? Seperti pencuri. Mau ikut? Mau ikut pencuri? Hah? Iya, lanjut bacanya. Jangan. Kau pencuri kau. Pencuri. Mau pencuri? Mau pencuri? Ku ikuti. Mau? Ku ikuti itu, Bang. Astaga, Ikuti. berarti kau ini pencuri. Ini. Jadi pencuri kau. Di mana tadi, Bang? Di mana? Wahyu, buka. Ambil Bibel sekarang. Ambil Bibel dulu. Baru kita lanjut. 16. Wahyu 16:15. Ambil Bibel. Cepat. Wow. Bahaya kalau kau Menurutku, bilang Bang. cara-cara begitu. Jangan. Baca dulu. Kau bilang kau mau ikut pencuri toh? Baca dulu. Teman-teman, rekamnya teman-temannya, rekam. Itu perjanjian Rekamnya. baru, Bang, ya. Itu perjanjian baru ya, jangan perjanjian lama ya, Bang, ya. Iya, perjanjian lama tidak ada Yesus. Belum Yesus mengatakan, barang siapa yang datang kepadaku tidak membenci anaknya, istrinya, ibunya, orang tuanya. Kalau kau mau ikuti Yesus, berarti kau kalau pinjam barang orang jangan perlu kau minta izin, karena Yesus meminjam keledai itu tidak perlu minta izin. Ingat itu, ya. Jadi kalau ada keledai orang, ada kambing orang, sapi orang, diambil saja. Nanti kalau ada yang tanya bilang Tuhan memerlukan, ambil saja. Kan mau ikuti dia kan? Kan langsung macet sinyalnya kan? Macet lagi sinyalnya ini. Inilah mereka nih Kristen ini. Inilah mereka nih. Kan? Mulai paling dibilang istrinya tuh, sudah kau matikan saja itu wifi di sana itu biar saya bisa jatuh kan? Kan? Mulai. Mau ikut kau mencuri. Halo, kau? Bang. Halo. Baca. Pertanyaannya tadi, Bang. Halo. Yang dia katakan dia datang sebagai pencuri itu, Bang. Halo. Ya. Itu contoh Ya. sebagai seandainya dalam hari akhirat itu, Bang. Maka Hari akhirat? kita persiapkan diri karena kenapa? Karena kenapa? Kita nggak tahu kapan waktu kita itu nyawa kita itu melayang. Makanya kita mempersiapkan diri karena kenapa? Kalau kita udah tahu kapan kita meninggal atau bisa, itu yang maksudnya. Makanya Bang ya, kalau mau menyerang jangan lupa gawang ya Bang. Ya, karena sekali tendang itu bukan bola yang masuk, sekalian kiper-kipernya masuk Bang. Ya. Sudah saya bilang sama Abang. Kan? Sudah saya bilang sama Abang, menyerang boleh, tetapi jangan lupa gawang. Ya? Apa lagi? Coba apa? Iya, Bang, jelas dulu bacanya itu, Bang. Jelas dulu bacanya itu. Ya, baca. Jangan asal baca. Silakan kamu baca. Asal baca aja. Silakan kamu baca, kamu tafsirkan sendirilah. Suka-suka kau lah. Karena itu firman Tuhan bisa dikarang-karang, karanglah kau. Carikanlah karang, silakan. Gini, Bang. Yang maksudnya artinya sama Abang itu tadi, yang dalam tujuan Abang apa artinya itu? Kutanya sama Abang. Wahyu, Abang mengatakan tadi kita harus mengikuti. Saya bilang kalau kamu mengikuti siapa? Abang bilang saya mengikuti Yesus. Oh, berarti di Wahyu 16:15 Yesus mengatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Apakah Abang juga kalau datang ke rumah orang seperti pencuri? Abang dipukul orang itu nanti Bang. Coba Abang datang di rumah orang jam 3 malam Bang, datang seperti pencuri. Abang dipukul itu dibakar Bang, dibakar hidup-hidup Bang. Dibakar Bang. Dibakar hidup-hidup Bang. Bila perlu Abang disalib, salib terbalik pula Bang.
Katanya tadi ikut kan? Katanya tadi abang ikut kan? Kan? Harus komitmen ya. Sudah rekam tadi loh. Ini live sampai ke Golgota loh. Hati-hati. Hati-hati loh. Live sampai ke Golgota bang. Hati-hati bang. Bukan yang bang bacakan itu. Udah. Itu, Bang. Tidak. Hati-hati bang. Dia kurangi lagi signalnya jadi satu. Lama-lama menghilang dia. Silakan bang, pucat langsung dia, pucat. Bang, cuci muka dulu bang, santai kita bang, slow main slow kita bang. Iya, silakan bang, slow kita bang. Silakan. Baca penuh dengan hikmat. Iya, siap bang. Gini bang ya, biar ku jelaskan sama abang apa maksud dan tujuan ayat itu yang sebenarnya. Udah. Oke, siap. Makanya abang jangan hanya membaca satu ayat saja. Iya, kita baca satu robot kop. Satu skop. Iya, baca. Iya. Baca saya dengar. Kita baca. Kita bacakan dari ayat 12 bang ya. Udah. Iya silakan. Mau dalam mana, dalam celana, dalam apa terserah. Ya, baca ya. Iya baca. Iya. Ini bang ya. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai yang bersungai Elfatu lah. Jadi bisul itu abang, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Iya. Dari mulut itu apa abang baca itu? Nabi ini palsu. Kita tahu apa nama-nama kebun binatang. Silakan. Ya. Makanya saya buka sana bang. Yang salah kritik. Yang salah kritik nanti. Udah. Iya. Udah ya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Udah. Itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak itu roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Sabar bang. Bang, sabar dulu, sabar. Iya sabar bang. Dia melihat keluar dari mulut naga itu. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Udah. Iya sabar. Dia melihat yang keluar dari mulut naga itu katak ya. Halo? Kan? Iya, katak keluar dari mulut naga. Menyerupai katak bang. Menyerupai katak. Bukan katak itu. Makanya saya menyerupai sana, katak. jangan hanya mendengar saja. Iya. Oke ya. Tapi ada naga bang ya? Ada naga di situ ya? Udah, ada naga ya? Bukan keluar kata. Oh iya. Udah. Iya. Udah ya, menyerupai kata. Udah. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Tahu perbuatan ajaib itu? Udah, lanjut kita. Iya, lanjut. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Udah. Untuk mengumpulkan mereka. Udah. Guna memperagam pada hari besar. Udah. Pada hari besar. Udah jelas ya. Andai kata hari besar itu seandainya atau kita kasih aja contoh atau atau perayaan apa Kak? Tahu kan? Udah. Iya. Yaitu hari Allah. Udah. Yang Maha Kuasa. Udah. Disitulah bunyi dia, lihatlah aku.
Udah. Iya. Seandainya itu cerita, lihatlah aku datang seperti pencuri. Udah. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan tunggu. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Udah. Bahaya Dan yang tuh bang, kalau dia di memperhatikan pakaiannya. Udah. Dengar. takutnya ditangkap sapam, takutnya ditangkap Ini sapam belum karena dia lagi, datang seperti belum selesai. Hanya satu Oh iya. Oh iya. Oke ya. Iya. Makanya Iya. abang hanya satu Iya. ayat aja abang baca. Makanya logikan pikiran abang itu hanya Oh, apa iya. saja yang terdapat satu kata itu selesaikan dulu Iya. bang. Selesaikan. Iya, oke, Makanya iya. jangan bodoh kali Iya. kita bang. Makanya Iya. gini bang. Iya. Dalam suatu udah pernah masuk apa kan pelajaran bahasa Indonesia abang kan? Udah. Ada suatu puisi kita kasih satu puisi Oh puisi. dengan judulnya Bersawah. Iya. Udah. Bersawah. Iya. Bersawah itu judulnya Bersawah. Kalau Ya. seandainya Isinya? dikaitkan di situ bersawah itu Ini teman-teman, signalnya saja tidak mendukung dia ini teman-teman. Apalagi kita kan. Signalnya saja tidak dukung dia. Ya silakan. udah mati lampu sini bang. Udah mati lampu ini. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya, mau mati lampu atau mau nyala lampu, ingat Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia ya. Tidak ada alasan mati-mati lampu. Yesus adalah terang dunia. Harus kita junjung tinggi itu. Yesus adalah terang dunia. Ingat itu. Ya. Yesus adalah terang dunia. Jadi mau mati lampu, mau tidak mati lampu, bukan itu urusan kita. Intinya Yesus tetap terang dunia. Amin. Amin. Amin tuh bang. Amin. Nah, Udah bang. Udah habis. baca. Udah jelas sama abang itu tadi enggak? Yang Oke, baik, maksudnya sabar. aku datang seperti pencuri. Iya, sabar. Oke, saya bisa Udah paham. jelas Kasih sama saya abang. berbicara. Oke, baik. Bukannya dia datang untuk mencuri. Tahu? Oh, gini iya. bang, seandainya abang mati itu, tahu waktu kematian abang atau tidak? Tanya dulu sama abang. Waktu kematian abang itu atau kecelakaan abang itu tahu atau tidak? Saya nanya dulu. Tidak tahu. Manusia tidak tahu kematiannya. Tidak tahu kan? Berarti Iya. seandainya Tuhan dia datang untuk mengambil nyawamu itu sebagai apa dia situ? Seandainya seketika Sebagai kamu mati diambilnya nyawamu, sebagai apa dia? Apakah udah dikasih tahunya kamu? Aku datangnya aku ambil nyawamu ya. Sebagai apa dia? Tidak, situ? dia datang seperti Ditanya. dia datang seperti pencuri. Hah? Seperti pencuri. Hah? Seperti pencuri. Bah, apa salahnya dalam apa salahnya ini dalam bunyi itunya itu perumpamaan makanya dalam halo Ya, saya dengar. Masalahnya tadi Bang, di situ memang kan abang udah tahu waktu Sabar Bang. Tadi di situ kasihlah saya berbicara dulu. Dari tadi abang berbicara semua baru ditahan oleh sinyal. Tahan, sabar. Tadi abang di situ kan ada kata setan. Ya, abang tahu setan itu siapa? Tahu tidak setan itu siapa? Waktu abang baca wahyu tadi itu ada kata setan situ. Ada kata setan situ. Tahu itu siapa? Hantu itu, setan itu siapa? Hah? Ya sudah, abang turun dulu baru minta naik ulang, perbaiki signal ya. Turun dulu. Kita kasih turun dulu teman-temannya. Ya, pasien selanjutnya nomor antrian yang kelima. Banyak kepanasan di bawah Bang.
teman-teman. Ini yang naik langsung apa. Oke. Pasien selanjutnya. Nomor antrian yang keempat. Yana. Yana Islam Kristen. Yana. Halo. Ya. Ini Yana. Oh, Yono. Yuk. Namanya Yana tapi suaranya Yono. Bapak Islam apa Kristen, Pak? Islam. Oh, Islam. Oke, Pak. Siapa? Ya, saya izin. Ya, siapa? Oke, siapa? Terima kasih banyak, Pak. Ya, dibantu tetep layar, Pak, ya. Kita izin turunkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pasien selanjutnya. Yang Kristen mau naik silakan multi, ya. Halo, Bang. Islam Kristen? Kristen, Bang. Oke. Katolik Protestan? Protestan, Bang. Oke, silakan, Bang. Abang belum bisa open cam, silakan tanggapi tema saya itu. Ini menurut saya ini atau menurut Abang ini? Topiknya ini menurut kita semua, Bang. Menurut kita semua, Bang. Siapa Yesus? Menurut Bible. Menurut Bible, Yesus itu Sang Pencipta. Yang menciptakan Maria siapa, Bang? Yesus. Ibunya Yesus siapa namanya, Bang? Secara lahiriah Maria. Berarti Yesus menciptakan ibunya. Secara lahiriah. Bagaimana secara lahiriah itu, Bang? Coba jelaskan sama Abang, silakan. Secara daging. Daging ini daging apa, Bang? Banyak ini. Daging ini banyak, Bang. Daging biawak, daging ular. Bukan begitu. Coba. Pengertian daging ini. Oh iya, silakan. Tubuh. Pakai data. Iya, pakai data, Bang. Pakai data. Iya, pakai data, Bang. Seperti Abang inilah. Kedagingan lah Bang ini. Iya. Tubuhnya Bang ini sekarang ini. Iya. Dilahirkan dari orang tua. Iya. Dari rahim. Begitu juga Yesus. Kalau bicara tentang dia kelahirannya, dia dilahirkan dari rahim Maria. Gitu loh, Bang. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus. Oke. Berarti Yesus menciptakan ibunya. Iya, bisa. Karena dia kan Tuhan. Begini loh, Bang. Berarti Tuhan Abang pernah jadi bayi. Begini loh, Bang. Dalam pemikiran kita, Tuhan itu berkehendak mau ngapain aja pun dia bisa. Mau menciptakan Abang pun dia bisa, menciptakan ibunya pun dia bisa, namanya dia pencipta. Ya kan? Oke. Yang mati di kayu salib siapa, Bang? Tuhan itu tidak bisa kita analogikan, pemikiran kita itu tidak terbatas kuasanya. Gitu loh, Bang. Iya, oke, baik. Yang mati di kayu salib, sabar. Yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Yang mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib secara daging, secara tubuh, Yesus. Dia kan mati di kayu salib. Tuhan atau bukan Tuhan? Dia kan mati di kayu salib kan karena memang sudah datang ke bumi ini dia untuk menebus dosa manusia. Iya, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Secara tubuhnya dia Yesus. Kalau secara rohani dia ilahi. Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati di kayu salib itu A Tuhan, B bukan Tuhan. Kalau mati di kayu salib, ya kalau kita lihat secara kasat mata, dia itu adalah 100% manusia, itu yang disebut Yesus. Biar kita potong malam ini ayam kampung, ayam mamaku. Gitu loh. Yang saya tanyakan, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan?
Bukan begitu pertanyaannya, Bang. Kalau begitu nanti pertanyaannya lain lagi. Kalau abang bilang kayak gitu pertanyaannya, saya jawab itu tadi. Yang secara kasat mata yang kita lihat dia sebagai manusia, ya kita sebut dia Yesus. Kalau secara roh, ya, yang saya tanyakan pakai data ya. Saya tanyakan pakai data sama abang. Yang mati di kayu salib, oke, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? ya kalau datanya dia manusia, secara 100% dia manusia. Yang saya tanyakan sama Anda, yang mati di kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Secara lahiriah dia itu Yesus, yang disebut Yesus, anaknya Maria. Yang abang mengerti saya punya bicara ndak? Abang mengerti saya punya bahasa tidak? Saya pakai oke begini bang, begini bang, begini. Kayak menjebak gitu, nggak ada apanya gitu. Pertanyaan abang itu kayak menjebak. Jadi seolah-olah kayak abang beri pertanyaan kayak orang goblok gitu, orang gitu loh. Baca. Gitu loh. 1 Korintus 11:26 abang baca. Gini loh bang, kalau kita baca sabar, baca dulu, baca. Iya baca ini dulu, baca dulu. Baca baru kita lanjut, baca dulu. Abang kalau ngomong jangan ngomong sembarangan gitu loh. Baca dulu. Iya oke, baik. Abang bilang 1 Korintus, jangan yang lain-lain abang bahas gitu loh. Abang iya oke, baik. Kata-kata abang itu. Oke, baik, salah. Oke, baik. Kau itu oke, bang, baik. Oke. Enggak bagus kayak gitu. Oke, baik. Oke, baik, kita baca ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian siapa, Bang? Kalau dibaca di situ Tuhan. Berarti yang mati Tuhan atau manusia, Bang? Konteksnya bukan begitu cara membaca Alkitab, Bang. Konteks membaca Alkitab kau lihat saya nih. Seperti itu. Kau lihat saya, sabar. Kau lihat saya nih. Kau lihat saya dulu. Lihat saya dulu. Ya. Ya, pasien selanjutnya nomor antrian yang kelima. Jadi mereka itu teman-temannya mau bicara pakai logika, kalau pemahaman tentang Tuhan itu tidak boleh pakai akal manusia. Terus yang di dalam pikiran kau itu akal binatang. Kalau memahami tentang Tritunggal tidak boleh pakai akal manusia. Terus yang di dalam akal kamu itu akal biawak. Bagaimana kalian ini? Oke, kita kasih naik dulu ya. Start. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-6. Alejandro, Islam Kristen hilang semua oten. Ya bentar ya teman-temannya, tumben malam ini oten banyak sekali. Mereka mau menyerang saya kah? Ya, selamat datang di Gereja Kurang Dana, dibantu tap-tap layar teman-teman. Yang belum absen silakan absen ya teman-temannya. Selamat datang di Gereja Kurang Dana. Dari saya Denon dari Ortodoks, saya pastor dari Vatikan. Ona, halo, selamat Islam Kristen. Oke, ya, Katolik atau Protestan, Bang? Protestan. Iya, Katolik atau Protestan, Bang? Oke, Bang, silakan open cam, Bang. Silakan open cam, Bang. Belum siap. Open cam. Siap. Kau ini tipu saja, ini sudah bisa, ini saya lihat ini. Wah, Kristen ya? Menipu. Pih. Parah Kristen ini kalau menipu nih.
Dari awal perkenalan saja kau sudah tipu saya. Bagaimana kalau kita berdiskusi itu? Saya tidak suka begitu teman-temannya. Kalau betul-betul yang kalian sampaikan itu adalah kebenaran, begitu tidak perlu kita suruh open cam, langsung saja open cam. Nabi Muhammad SAW tidak punya wajah saja, tetapi umatnya ini ketika mau menyampaikan ajaran yang diajarkan beliau, kami percaya diri. Ini loh wajah kami ini. Ini loh kami menyampaikan ini. Kalian Tuhan punya foto, walaupun setiap daerah berubah-ubah fotonya. Jadi sampaikanlah. Kalau betul-betul yang kalian sampaikan itu adalah kebenaran, silakan open cam. Saya tidak suka kalau karena di sini kita bukan mencari pembenaran, tetapi kita mencari kebenaran. Halo, CK Islam Kristen. Waduh. Muslim ya bang? Ayo Muslim bang. Ini oke, tadi siap kepencet bang. Saya izin turunkan ya. Siap. Oh, oke, siap. Tidak apa-apa bang, salah pencet. Tidak apa-apa, salah pencet bang, tidak apa-apa. Iya tidak apa-apa. Siap. Kalau salah pencet, kalau saya Waalaikumsalam. Kalau salah pencet tidak apa-apa. Jangan salah sembah ya bang ya. Itu yang berbahaya. Pasti. Siap. Oke bang, terima kasih bang. Masya Allah. Oke. Allahu Akbar. Rom gila Kristen jangan naik. Padahal dia juga ada di rom saya. Berarti sama-sama gilo kita. Terkadang tebing-tebing mereka ini tidak menyadari diri mereka yang berada di mana ya. Oke, kita kasih naik lagi. Pasien selanjutnya. Halo. Halo. Baron. Baron. Sudah naik kau dipanggil-panggil. Pasien selanjutnya, antrian yang ke-8. Jufri 86, Islam Kristen. Jufri. Ya, kita turunkan lagi teman-temannya. Oke. Terus naik lagi. Halo Lina, Islam Kristen? Katolik. Oh Katolik, ya. Bisa open cam? Katolik ini sopan-sopan teman-teman. Kita tepuk tangan dulu. Sopan kalau Katolik ini. Silakan Mbak Lina. Tidak sopan saya segan. Iya, kalau Katolik saya tahu sopan-sopan, beda sama prosetan bang. Kalau prosetan itu mereka pakai roh kuda. Jadi naik di komal itu ngamuk saja. Anda jangan terus bilang prosetan. Kita itu kalau mau bahas agama itu yang sopan lah. Oke baik, mari kita bahas dengan sopan. Saya mau lihat di mana kesopanan Anda. Silakan tanggapi tema saya, siapa Yesus? Pakai data. Silakan. Oh, Anda itu nggak tahu siapa Yesus? Ini kan, Anda sudah mulai tidak sopan kan? Ya, Anda mengatakan siapa Yesus? Yesus itu jelas Tuhan. Di mana datanya Tuhan? Buka Yohanes 13 ayat 13. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Kurios di situ. Tuan. Tuhan itu, Tuhan itu, kurios itu sama loh. Coba Anda jelaskan sama saya persamaan dan perbedaan antara Tuhan sama Tuhan. Saya dengar, silakan. Kalau Tuhan mempunyai hak milik, Tuhan hak kuasa. Anda jelaskan sama saya persamaan antara Tuhan sama Tuhan dan perbedaan antara Tuhan dan Tuhan.
Tuhan adalah pemilik. Tuhan adalah pemilik. Ya, penguasa juga. Kalau Tuhan juga pemilik perusahaan, itu Tuhan. Dari mana referensi? Apa definisi Tuhan? Apa definisi Tuhan? Silakan. Ya, kalau Tuhan tentu mempunyai mujizat loh. Kalau Tuhan itu hanya sekedar Tuhan saja, pemimpin. Tuhan mempunyai mujizat. Oh iya, jelas. Tuhan Yesus kami ya. Mujizat yang ada sama Yesus itu siapa yang berikan kepada dia? Oh, Anda sudah, kalau diterangkan sama Anda nanti sudah jadi panjang. Yang memberikan hak kepada dia adalah Roh itu sendiri, Roh Allah. Yang memberikan mujizat sama Yesus siapa? Roh Allah. Roh Allah. Ya. Berarti Roh Allah memberikan mujizat kepada Yesus. Betul? Ya. Ya. Oke, berarti ada yang memberi, ada yang menerima, betul? Iya. Berarti ada berapa entitas? Tetap satu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang Itu memberikan Yohanes, kemuliaan kepada Yesus siapa? Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Habis dan Allah rokok, itu habis adalah... rokok. Iya. Yohanes 1:14. Mbak Lina. Dengar dulu. Silakan Mbak Lina jelaskan. Anda seorang bapak. Anda seorang bapak. Anda juga disebut Yesus, nama Anda contohnya Yesus. Anda juga mempunyai roh. Itu kan tiga hakikat, satu pribadi. Oh, 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu, betul? Oh iya. Haleluya. Oke, baik Mbak Lina. 3 di dalam satu itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Itu satu dalam kesatuan, berarti dia itu sebenarnya satu pribadi tapi 3 hakikat. Kami memanggil Allah itu, kami itu memanggil Allah itu Bapa, jadi akrab ya. Anda bukan berarti kami ini anak-anak Allah, bukan berarti Allah kami beranak ya. Jadi sama sabar. Satu pribadi 3 hakikat. Ya. Bukannya 3 pribadi 1 hakikat, tuh terbalik ya. Astagfirullahaladzim. Pribadinya tetap sabar Bu. Gimana ceritanya ini Bu? Sebagai roh, hakikatnya sebagai manusia, hakikatnya sebagai Allah. Oke, baik. Oke. Hakikat Anda mempunyai roh tidak? Anda mempunyai roh, Anda mempunyai tubuh sebagai manusia. Anda juga bisa dikatakan sebagai tuan, pemimpin di dalam rumah tanggamu. Iya. Udah. Ya, jangan marah-marah lah. Jangan marah-marah lah. Kamu bilang itu seakan-akan kamu lebih pintar daripada orang Kristen seluruh dunia. Memang saya pintar Bu. Saya belajar sampai Vatikan. Saya hafal 4 bahasa Bu. Original text, Thailand, India, sama Jepang Bu. Kalau kamu baca Quranmu itu besok kau murtad. Kau baca dulu semua ya isinya. Sudah saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Sudah saya baca. Allahmu bentuknya jahat. Tidak tahu kosong. Mana ada yang bisa 3 hakikat dalam satu pribadi? Datang lagi Oten, 1 hakikat 3 pribadi. Makanya ajaran yang diajarkan sama mereka ini ajaran yang datang dari manusia. Jadi setiap orang itu jawabannya berbeda-beda. Beda sama kita Islam. Kalau Islam agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, al-Islamu yalu wa la yula alaihi.
inna dina indilal Islam. Aneh juga mereka ini ya. Dikasih kebenaran malah tidak mau. Pasien selanjutnya nomor antrian yang ke-9. Benz, Islam Kristen? Islam, Bang. Oke, siap Bang. Mohon maaf sebelumnya Bang ya. Saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Iya, ya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Iya teman-teman, digas lagi di BTP player teman-teman, sambil posting-posting ulang ya teman-teman ya. Dibantu-bantu dulu teman-teman. Cakra, halo. Cakra Islam Kristen. Cakra. Islam Bang, Islam, Cakra kan? Islam. Oke, siap Bang Cakra. Islam Bang. Saya izin turunkan ya. Pincet Bang. Siap, siap. Siap Bang. Terapa-apa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih teman-temannya. Masya Allah atas dukungannya, atas berkat-berkatnya ya. Kebetulan ini gereja kurang dana ya teman-temannya. Kejang. Mailinda, Islam Kristen? Islam Bang. Mailinda? Oh, halo Islam Bang. Oke, saya izin. Siap, saya izin turunkan dulu Bang ya. Masya Allah, luar biasa. Siap. Panji, Islam Kristen? Panji? Islam. Panji? Oke, Islam kita turunkan lagi. Oke, siap. Boleh teman-teman yang Muslim ditahan dulu ya. Kita prioritaskan Kristen dulu. Ya teman-teman ya, karena mereka ini, bahaya kalau kita biarkan mereka ini. Karena mereka masih diilhami oleh roh kuda kan. Jadi nah ini Kristen sejati nih. Ini Kristen sejati nih. Ini yang saya suka nih. Ya. Kau dari Kristen mana, saudara? Saya Timor Leste. Iya, dari apa? Dari Katolik. Wih, Katolik ini sopan ini Katolik. Oke, silakan saudaraku. Saudara Babadara, silakan. Siapa Yesus? Yesus adalah Mesias Allah. Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus adalah Tuhan kami. Tuhan. Di mana datanya kalau Yesus Tuhan? Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Mau tahu Yesus datang? Anda mengatakan Yesus kan Tuhan. Saya tanyakan. Di mana dalilnya di dalam Bible kalau Yesus itu Tuhan? Ambil Alkitab dulu. Ada Alkitab kah tidak? Sondok Alkitab situ, Seng. No. Ada Alkitab atau tidak? Aku bisa tidak pakai Alkitab. Aku tahu. Oke. Aku tahu ya. Oke, baik kita uji. Yesus, saya jelaskan dulu. Yesus itu Tritunggal. Yesus Tritunggal. Adalah Baik. Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus dititipkan melalui Bunda Maria. Yesus dititipkan melalui Bunda Maria, salah satu wanita yang terpilih oleh Yesus. Maka itu Bunda Maria, kami Katolik menghormati Bunda Maria. Kau ini bagaimana? Masa Tuhan dititipkan? Dengar dulu, dengar.
Bukan, saya lucu begitu saudara. Barang ada Tuhan dititipkan, saya. Iya, dengar dulu. Yesus datang ke dunia melalui Bunda Maria. Terus Yesus dibesarkan oleh Bunda Maria, lalu dibunuh oleh orang-orang ini Pilatus, Farisi. Dan Yesus disalibkan. Dengar dulu, Yesus disalibkan. Yesus mati, terus Yesus tidak dikubur, Yesus diletakkan di dalam gua. Dalam 3 hari Yesus bangkit dari maut. Iya, oke. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Terus, baik, jadi saya, iya sabar, stop dulu. Iya, jadi tadi, belum habis, silakan. Ya, jadi Yesus bangkit, menunjukkan bahwa Yesus telah menang. Terus, Yesus bangkit, Yesus itu bukan mati lagi. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga pada biasanya kami rayakan di tanggal 25 Mei. Itu setelah 40 hari Paskah. Ya. Maka dari situ Yesus telah menebus dosa-dosanya. Dosa-dosa manusia. Ya. Sudah? Oke. Jadi Yesus ini kan Tuhan. Toh? Ya. Oke. Tuhan dititipkan kepada Maria. Setelah itu Tuhan membesarkan Maria. Setelah itu Maria membesarkan Tuhan. Maria yang membesarkan dia. Oh iya. Oke, iya. Tuhan dititipkan ke Maria. Jadi Tuhan dititipkan ke Maria. Setelah itu Maria membesarkan Tuhan. Ya? Iya. Ya, siapa Tuhan? Oke, kalau begitu siapa Tuhan Bunda Maria? Kamu tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu 3 berarti? Iya, 3 dalam 1. 3. Yesus itu Tritunggal. Saya tahu kau ini pintar. Saya tahu ini kau pintar. Saya tahu kau ini pintar. Saya mau tanya sama kau. Ketika 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Yesus itu mengalami Tritunggal. Bapa itu Tuhan Allah, dia menitip Yesus ke dunia, untuk mewartakan kebenaran. Terus Yesus naik kau ini cerita ini sama dengan cerita film Tuhan begitu. Kau cerita apa? Masa Tuhan dititip? Bro, tidak ada Tuhan dititip begitu. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu utusan Tuhan. Yohanes 14:1 Yesus mengatakan apa? Wahai Jos, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu. Jangan dan percayalah kepadaku, kata Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, di sekelilingi orang banyak ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukan kau bilang dititipkan Tuhan dibesarkan, setelah itu Tuhan dibunuh. Itu tertulis dalam Alkitab, bukan karangan saya. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Saya tahu karena saya belajar dari Alkitab saya. Di mana tertulis? Di mana? Kalau begitu Yesus turun ke dunia, dia turun hidup-hidup atau melalui seseorang? Di mana tertulis dia? Di mana? Kalau kamu tahu, saya tanya. Yesus datang ke dunia dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara kuasa Allah. Dengan cara kuasa Allah. Iya. Kuasa Allah dia datang dari mana? Bagaimana cara datangnya? Datang dari mana?
Ya, kamu tahu. Kalau dengan bukan kuasa itu, Allah. Lihat Bunda Maria. Lukas Dia datang 1:31. Oke, diam. Lukas 1:31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan dia menyampaikan, engkau adalah akan titipan. mengandung dan Kamu tahu. Kalau kamu tidak kira melalui- Maria itu titipan barang? Sembarang kau Tuhan dititip, Tuhan dititip. Kalau tidak melalui saya tanya kau, Yesus datang ke dunia itu lewat apa? Jelaskan. Begini, kau punya Bible situ tidak? Ada Bible situ Saya punya tidak? Babel. Maka saya bilang, Ambil, I just ambil. want to let you know, Ambil dulu. Oke, Jesus is ambil coming Bible here dulu. Pelan-pelan. through someone. Pelan-pelan. Ambil Bible dulu. Ambil Bible. Ambil No. Bible. Ambil. Even- Satu. Aku bisa baca tapi kamu tidak mengerti, sama aja. Oke. Saya tanya, kalau kamu bilang Yesus Coba bukan kau Tuhan, bacakan, lewat coba Bunda kau Maria, bacakan saya. Kamu bisa tanya, saya tanya balik. Yesus datang melalui siapa? Kenapa Yesus ada di dunia? Coba kamu tanya. Coba kamu Yesus jawab. datang melalui. Datang di Oke, dunia baik. muncul aja Oke, diam. atau melalui cara apa Yesus? ke Iya, dunia? diam. Yesus datang ke dunia sebagai utusan Sang Bapa. Yes. Sebagai utusan Sang Bapa, ya. Yohanes 17:3. Apa maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia? Jangan dulu potong. Karena kita manusia ini tidak bisa melihat Bapa, tidak bisa melihat Tuhan, tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Makanya Tuhan mengutus utusannya agar utusannya itu memperkenalkan Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada satu orang pun manusia yang dapat melihat dia, dan manusia tidak dapat melihat dia. Terus bagaimana cara kita mengetahui Tuhan ini? Kita tidak bisa melihat Tuhan ini. Maka Tuhan mengutus utusannya, yaitu Yesus Kristus. Ulangan 18:18 nubuatannya dikatakan, Tuhan mengatakan, akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Sabar dulu, kau ini baca Bible, saya kau kejang-kejang. That's right. What I'm saying because Oke, no crazy. Terus. You don't understand. Makanya saya bilang titip melalui Bunda Maria itu karena Yesus Jangan dulu titip. dilahirkan. Begini, kenapa Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Saya mau tanya sama kau. Kenapa Yesus mengatakan ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat Bapa? Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Let me answer. Okay. First, pertama, Yesus adalah jalan dan kebenaran. Good. Jika melalui saya, kamu baru melihat, kamu bisa mengenal Bapakku. Melalui saya, maka kalau kau tidak mengenal saya, kamu tidak akan mengenal Bapakku. Itulah answernya. Oke? Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada. Sabar dulu. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Betul? Yes, right. That's right. Yes. Ya. Oke. Sabar, saya mau tanya sama kamu. Ada kawan dekat kamu nama siapa? Kawan dekat kamu. Coba. Kawan kamu yang dekat dulu. Siapa namanya? Aduh, I have a lot. Teman kamu yang dekat. Siapa namanya? Denny. Yes, Denny. Denny. Oke. Ini Josh ya, Denny. Ketika Josh mau ke tempat saya, Josh tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Maka saya utuslah si Denny ke tempat Josh, agar si Denny ini menunjukkan jalan menuju kepada saya, biar Josh tidak tersesat di jalan. Maka Denny mengatakan, Josh, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada loading tanpa melalui aku, karena aku diutus oleh loading. Ketika Denny sudah sampai ke tempat Josh dan Josh mengira Denny itu adalah loading, itu salah apa benar?
What? Can you repeat again? Bisa ulang lagi? Sebenarnya saya mau tanya pertanyaan satu. Sebenarnya saya ke sini saya mau tanya pertanyaan. Silakan. Iya, silakan tanya. Ini kan saya orang Kristen Katolik. Terus saya penasaran sama agama Islam. Ini apa sih yang lambang kalian itu apa? Lambang kalian itu yang apa sih? Coba kasih tahu lambangnya. Tidak ada lambang-lambang, tidak ada lambang-lambang. Kalau kamu melihat di atas masjid itu lambang bulan dan bintang itu hanya hiasan. Tidak ada lambang-lambang. Itu hiasan. Itu hiasan. Mau dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Itu hiasan. Mau dipakai silakan, tidak dipakai silakan. Islam tidak ada simbol. Islam tidak ada simbol. Begitu. Kalau di Kristen simbolnya apa? Salib. Salib. Itu ada arti. Salib, oke, sabar dulu. Salib itu tanda kutuk atau tanda mulia? Salib itu bukan tanda kutuk atau tanda mulia? Salib itu melambangkan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari yang saya tahu kamu pintar. Saya tahu kamu pintar dari segi bahasa kamu, saya tahu kamu pintar. Yang pertanyaan saya sama kamu, salib itu tanda kutuk atau tanda mulia? Itu bisa dikatakan berat. Mulia. Berat. I know. Berat. But sekarang begini, saudara. Answer. Oke, kita bicara dari hati ke hati. Saya mau tanya sama kamu, Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan, oke. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Saya mau tanya sama kamu, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di tiang salib? Namanya siapa? Oke. No. I give you the answer. Ya, silakan. Yesus disalibkan pertama. Terus hebatnya Yesus itu sudah mati, dia bangkit dari maut. Terus dia naik ke surga. Itulah kepercayaan kami. Dia rela mati. Kepercayaan kamu. Dia rela mati. Oke. Dibunuh. Oke, dia baik. rela mati dibunuh. Baik. Tapi pada hari ketiga dia bisa bangkit dari mati dan dia tidak mati lagi di kubur, tapi dia naik hidup-hidup. Itulah kepercayaan kami. Oke, baik. Saya tanya sama kamu begini. Saya ulangi sekali lagi ya. Jangan terlalu jauh-jauh, kita satu persatu. Karena begini saudara, kamu percaya Yesus, saya pun percaya Yesus. Saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, kamu percaya Yesus sebagai Tuhan. Kita sama-sama percaya. Kita sama-sama punya Yesus. Mari kita diskusikan dengan ilmiah, dengan data. Yesus ini tempat di mana yang paling tepat. Karena ketika motor kita taruh di ruang tamu itu tidak cocok. Karena tempatnya motor itu di garasi. Yesus ini statusnya di mana bagus? A, utusan Tuhan. B, Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan status yang bagus buat Yesus? Mari kita diskusikan sama-sama. Saya mau tanya dari hati nurani kamu ya. Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Saya mau tanya sama kamu, siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Nama. To be honest, saya tahu cuma satu Yesus. Di sebelah dua orang di sebelah itu saya tidak. Berarti namanya siapa yang Berarti namanya siapa yang tergantung di kayu salib tadi kamu bilang siapa? Yesus. Berarti kamu mau iyakan kalau Yesus terkutuk tergantung di kayu salib?
Tidak, Yesus terkutuk terus dia bangkit. Bukan masalah itu, saudara. Sabar ya, sabar. Saya harus bilang, sabar. Saya harus bilang. Oke, sabar. Dia mati di salib dan itu sudah, itu yang kamu Iya, bilang. sabar. Dia mati terus. Sabar. Kamu harus percaya itu. Sabar dulu. Belum sampai ke situ, nanti kita maju. Kita berbicara ketika dia terkutuk di kayu salib dulu. Sabar dulu, saudaraku. Pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. Ya, karena saya juga paham Bible, ya. Kita sama-sama paham Bible, ya. Di Ulangan 21 nomor 22 dan 23, sebab siapa yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman di pohon. Karena darah saja najis menerima itu. Karena tanah saja najis menerima darahnya. Orang yang tergantung tersalibkan itu dikutuk oleh sang Bapa. Ya, dikutuk oleh sang Bapa. Di ayat lain Bapa mengatakan, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Dan dengarkanlah dia. Di Ibrani 5 nomor 7 Yesus berdoa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah, memohon ampun kepada Allah agar mampu menyelamatkannya dari kematian, yaitu maut. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Ketika seseorang berdoa agar selamat dari kematian dan doanya telah didengar, dia bisa mati atau tidak? Ini saya ambil kesimpulannya aja ya. Kalau kita bertele-tele sama aja. Kesimpulannya begini. Iya, silakan. Kenapa orang Kristen itu, sebenarnya orang bilang begini, kamu percaya kepada orang yang mati disalib. Disalibkan itu kamu percaya. Dia sebagai manusia dia mati. Tapi kalau hari ketika dia bangkit itu dia sudah lain. Hari ketika dia bangkit itu, bangkit dari maut itu dia sudah beda dengan manusia. Makanya kesimpulannya dari situ, dia tadi kakak bilang dia dikutuk, mati di kayu salib. Bukan saya yang bilang, saudara, sabar. Bukan, jangan bilang saya yang bilang. Jangan bilang saya yang bilang. Itu di Galatia 3:13. Tertulis di sana, kalau Yesus mati dan dikubur, itu kami tidak percaya. Kami percaya bahwa hari ketiga dia bangkit dari maut, bangkit terus dia naik hidup-hidup ke surga. Itulah kemenangan kami. Sebagai Kristen, kami percaya bahwa tidak ada yang bisa bangkit dari mati dan naik ke surga hidup-hidup. Itu tidak ada. Hanya Yesus. Itu yang kami percaya. Titik. That's it. See you. Oke, baik. Bye-bye. Baik. Oke, baik. Salam. Salam toleransi. Katolik is the best. Ya. Oke. Luar biasa dia, turun dengan hormat. Baik. Dia turun dengan hormat, tidak mampu dia, teman-teman. Jangan paksakan. Ya Allah ya Rabbi. Pasien selanjutnya nomor antrian yang ke-10. Bilang terima kasih. Ya, halo Bang. Islam Kristen, Bang? Saya Kristen. Nggak bisa on cam. Bisa open cam? Saya masih kecil soalnya. Oke, silakan tanggapi tema saya di atas. Siapa Yesus? Iya. Sebelum saya tanggapi temanya Abang, saya mau bertanya, boleh Bang? Kalau mau bertanya silakan open cam. Ganti akun, pakai akun istri atau akun tetangga atau akun anak. Tidak ada silakan. akun Bang, akun kecil ini, tidak ada akun lain. Silakan tanggapi tema. Setelah selesai tema Anda bertanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita selesaikan tema di atas. Silakan. Oke, siapa Yesus? Yesus itu adalah firman Tuhan yang diutus menjadi anak manusia. Iya, itu Bang. Berarti bukan Tuhan. Firman Tuhan, dia adalah Tuhan dan firman Tuhan. Abang katanya pakai data Bible, dong. Kan? Iya, pakai data. Pakai data. Silakan buka data. Kan? Iya, mana datanya? Dia Tuhan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu. Satu ya satu. Satu apa? Satu apa? Satu.
Janganlah kamu menyebut siapa satu hakikat. Betul? Betul. Apa itu hakikat? Apa itu hakikat? Pribadi. Satu tubuh. Astagfirullahaladzim. Kamu pinjam istri kamu punya handphone, kamu tulis di situ definisi hakikat. Beda. Hakikat itu begini. Abang kan punya suara kan, punya perkataan kan. Nah, abang juga punya roh. Abang itu punya roh. Kalau ndak ada roh, abang ndak bisa hidup. Betul nggak? Nah, perkataan abang itu adalah abang sendiri. Roh abang itu adalah abang sendiri. Seperti itulah Yesus, Bang. Bedanya firman Tuhan dia itu hidup. Beda dengan firman manusia. Iya, sabar. Iya, itu manusia saya tahu. Ketika dia berkata-kata, iya. Dia ndak bisa menjadi apa-apa. Iya, itu saya tahu. Iya. Baik, itu saya tahu. Itu saya tahu. Saya tahu itu, saudaraku. Saya tahu. Kamu diam dulu, saya tahu. Tadi kamu mengatakan hakikat. Saya mau tanya sama kau. Kamu tahu hakikat atau tidak? Definisi hakikat kamu tahu atau tidak? Kenapa bisa diulang, Bang? Definisi hakikat kamu tahu atau tidak? Kenapa? Putus-putus, Bang. Bisa diulang? Sorry. Sabar, Bang. Wifi saya kayaknya bermasalah ini, Bang. Sabar. Sabar, Bang, sabar. 5 menit. Ya, lanjut. Apa, Bang? Sudah coba cek dulu, Bang. Definisi hakikat kamu tahu atau tidak? Definisi hakikat itu, Bang, begini. Dia seperti inti dari segalanya, Bang. Begitu. Cari tahu dulu definisi hakikat. Kalau tidak tahu, saya kasih tahu. Kalau tahu, tolong hakikat jabarkan. Itu Di sini dari yang segalanya atau dasar dari segalanya, Bang. Dasar atau hakikat. Nih, saya kasih tahu sama kamu. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Iya, tapi dia kan dasar juga. Iya, dasar yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya, intisari yang sebenarnya, betul? Iya, betul. Allah Bapa itu kan intisari yang sebenarnya, Bang. Oke, diam ya. Hakikat, ingat ya. Hakikat adalah dasar yang sebenarnya, intisari yang sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya. Ingat itu. Betul. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti bukan Tuhan kan? Iya, bukan Tuhan. Dia diturun sebagai manusia memang. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Iya, sebagai manusia dia. Turun di dunia sebagai manusia. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Iya, bukan Tuhan kan? Sebagai manusia. Iya. Oke. Yang Tuhan siapa? Yesus. Setelah dia mati kan dia sudah selesaikan misinya. Apa yang abang ketawai? Abang ini lucu, Bang. Beri pertanyaan yang hasil abang framing sendiri. Abang ini nggak paham sebenarnya soal. Kau bilang bukan Tuhan. Yang Tuhan siapa? Yesus. Baru bilang saya tidak paham. Dia sendiri yang bilang yang turun itu manusia, bukan Tuhan. Yakin bukan Tuhan. Yang Tuhan siapa? Yesus. Kan lucu kan teman-teman, kan lihat kan Oten ini memang betul. Terkadang kita ngobrol sama kalian, kalau mau ngobrol sama Oten teman-teman, kalian pergi ke rumah sakit jiwa, ajak orang-orang di situ ngobrol, sama persis sama Oten itu. 11-12. Sama persis. Coba kalian sama-sama tadi kan kalian menikmati tadi ya, untuk Kristen-Kristen yang di bawah ya. Tadi saya bilang dia yakin bahwa yang datang ke dunia itu adalah manusia. Saya tanya bukan Tuhan kan? Bukan sebagai manusia. Terus siapa yang Tuhan? Dia bilang Yesus. Emang yang lahir itu ayam? Ya Allah ya Rabbi. Pasien selanjutnya nomor antrian 12.
Berarti dia mengikuti Paulus tadi kan, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan kau dijadikan. Memang 11-12 kalau ngobrol sama mereka nih Oten. ODJG ya. OGDZ. Orang dalam gangguan. Polaris, Islam Kristen. Polaris. Halo, Kristen Bang. Ya. Oke, silakan open cam Bang. Halo. Ya, open cam Bang. Halo. Wah, belum bisa Bang. Nggak berani saya Bang open cam. Saya undang ya. Silakan, terima. Terima Bang. Iya Bang. Terima itu, saya sudah undang open cam tuh. Aduh, saya nggak berani Bang. Ketika di open cam saja kalian tidak berani, kalian hanya berani menyampaikan kebenaran yang konon katanya itu kebenaran, tetapi kalian bersembunyi di belakang kamera, berarti ada sesuatu yang mengganjal sama kalian itu. Berarti yang kalian sampaikan ini bukan kebenaran tetapi ketipuan. Buat apa kalian takut kalau kalian sampaikan kebenaran? Oh, takut nanti kalau open cam kami digeruduk. Kalian lupa kalau Tuhan kalian digeruduk di Taman Getsemani. Kalian lupa. Oh, nanti kalau open cam kalian tangkap kami. Kalian lupa kalau Tuhan kalian itu ditangkap. Ini kalau Tuhan kalian mendengar, apa kata Tuhan kalian? Secepat itukah engkau melupakan aku? Jangan pernah takut saudaraku. Namanya kebenaran terus sampaikan. Di Islam itu tidak pernah takut. Kalau yang disampaikan itu adalah kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'a wa arinal batila batilan warjukna jitinabah. Namanya batil tetap batil, namanya hak tetap hak. Begitu. Oh, nanti kalau kami open cam, kalian tangkap, masukin kami ke penjara. Mereka lupa kalau Yesus masuk penjara, teman-teman. Kalian itu harus merasakan, katanya mau memikul salib. Katanya mau memikul salib. Apa yang harus kalian takut? Kalaulah dengannya kebenaran ini saya harus dimasukkan ke penjara, saya harus disiksa, maka saya terima. Karena yang saya sampaikan kebenaran. Tuhan pasti tahu perjuangan saya. Karena ini yang mereka sampaikan, ini kan Tuhan jadi-jadian. Makanya mereka ini seperti siluman. Harus bersembunyi di belakang kamera. Semangat kalian kalau menyampaikan kebenaran. Sampaikan, kami siap mati demi Yesus. Kami siap tombak demi Yesus. Begitu, kami siap disalibkan seperti Yesus. Datanglah ke sini, saya salibkan kalian. Apa yang kalian takuti? Coba. Jangan pernah takut. Mana yang mau naik? Oke, kita kasih naik dulu. Kita kasih naik yang bisa diskusi pakai data ya teman-temannya. Ya karena yang dari tadi yang naik ini kerasukan semua. Pasien selanjutnya nomor antrian 13. Yos, Pak Yos. Halo, Islam. Assalamualaikum. Ya, malam Pak. Ya, Malam. dari Katolik apa Protestan, Pak? Protestan. Oke, Pak. Siapa? Silakan open cam, Pak. Kita berdiskusi dengan santai. Oke. Iya. Selamat malam. Nah, ini luar biasa. Inilah orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran itu. Ini. Oke Pak, salam kenal dan salam toleransi Pak. Pak Pendeta mungkin ini ya, pendeta atau Bapak Gembala yang luar biasa. Silakan Pak.
Ya, salam jadi kenal, di sini salam toleransi. Iya, Pak. Dari Siap. Kupang, NTT. Oh, dari Kupang. Saya dari Maluku Utara, Ternate. Siap. Oke, Ya. Pak. Oke, Pak Pendeta. Jadi di sini saya punya tema ini, Pak Pendeta. Siapa Yesus? Oh. Siap. Oke. Karena begini, Pak Pendeta, Begini. saya jabarkan sedikit. Ya, Saya jabarkan sedikit. Ya. Jadi yang pertama, poin pertama, Pak Pendeta, saya sebagai Islam, saya percaya Yesus adalah jalan dan kebenaran hidup. Karena itu sebab tertulis di dalam Bible. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini saya percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Pak Pendeta percaya Yesus sebagai Tuhan. Pak Pendeta tolong meyakinkan sama saya kalau Yesus itu bukan hanya sekedar utusan Tuhan, tetapi Tuhan. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya berharap supaya ini namanya kan agama toh, kita diskusi tentang agama. Jadi kita tadi saya kurang enak ya ada dipanggil pasien seakan-akan kurang mohon maaf bagus, Pak, ya. mohon maaf. Siap. Maksudnya, Mohon maaf. kalau kami di sini di Kupang ini toleransinya bagus. Ya. Siap. Jadi kami dengan teman-teman dari Islam. Kalau di sini kayak ada di kegiatan di samping saya ini ada orang sunatan, mereka pinjam kursi dari gereja, kita kasih. Jadi kami toleransinya bagus. Jadi kalau kita kayak diskusi begini, kita saling menghujat, saling memaki, ada yang memaki, itu kayak kurang pantas begitu. Ya, jadi begini Pak ya, saya luruskan kembali sedikit Pak. Jadi ketika saya berdiskusi itu tergantung siapa yang saya diskusikan ya. Kalau kami orang Islam ini Pak, yang pertama Bapak harus tahu, kami orang Islam tidak pernah mencari musuh. Tetapi ketika ada musuh, haram satu langkah untuk mundur. Ketika ada dari Kristen menunjukkan hal yang sopan, maka saya sebagai Islam, saya mengatakan saya lebih sopan daripada dia. Contohnya, ketika ada yang berdiskusi dengan saya tetapi dia memakai sopan santun, maka saya akan tunjukkan bahwa saya lebih sopan daripada dia. Itulah Islam Pak. Kalau berbicara masalah toleransi, tidak perlu ajarkan kepada Islam, karena saking toleransinya Islam sehingga turunlah ayat lakum dinukum waliyadin. Ya, silakan Pak, lanjut. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih. Jadi kalau mengenai Yesus itu sudah fix bagi kami umat Kristen. Terserah dari teman-teman yang dari Muslim mau bilang itu utusan atau apapun, silakan. Tetapi menurut iman kami orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau mengenai penjelasan itu saya rasa sudah terlalu banyak ya, di banyak kesempatan sudah banyak pendeta, sudah banyak pakar-pakar yang menjelaskan terkait bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya kadangkala kita ini hanya sekedar tahu saja. Sekedar tahu saja, dan kita tidak mau percaya sekalipun mungkin sudah ditunjukkan berbagai macam ayat. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan. Kalaupun saya menjelaskan akan mungkin seperti kata Alkitab, seperti memberikan mutiara kepada, mohon maaf, babi. Itu jadi sepertinya kayak sia-sia kita menjelaskan. Jadi mungkin saya hanya mau bilang bahwa sekali lagi saya tegaskan bahwa kami orang Kristen percaya, dan Alkitab secara jelas menjelaskan banyak sekali hal yang mungkin teman-teman Muslim belum bisa memahaminya dengan cara pandang teman-teman. Ya, itu tidak apa-apa, silakan. Tetapi kami punya keyakinan ketika kami baca firman Tuhan,
atas pertolongan Roh Kudus yang menerangi hati kami mengerti betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu. Oke, Kekal. Oke Pak, terima kasih ya. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita start dari, boleh kita start dari nubuatan sampai penggenapan. Karena di dalam Bible itu, di perjanjian baru adalah penggenapan, perjanjian lama adalah nubuatan. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya, oke. Saya mau tanya tentang nubuatan di Ulangan 18:18 itu Pak. Itu nubuatan untuk siapa? Akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Itu nubuatan untuk siapa Pak? Kalau itu tidak usah dibahas lagi lah. Itu saya sudah dengar ulang-ulang. Sudah terlalu banyak, itu kayaknya tidak usah lagi. Karena nanti kita berdebat. Kenapa Pak? Kakak bilang, Pak, tidak. Oh ini nanti untuk ini Muhammad, ini untuk Yesus. Jadi tidak, sabar. Jadi, saya tidak lari ke Nabi Muhammad. Saya hanya tanya itu nubuatan untuk siapa? Karena itu Bible Anda. Ya, saya bukan merujuk ke Nabi Muhammad. Itu nubuatan untuk siapa? Ya, saya sudah tahu. Ini mau mengarah kemana? Jadi tidak usah, kita tidak usah berdebat tentang itu. Yakini saja, saya hanya mau tegaskan teman-teman dari Muslim, yakini saja keyakinan kalian yang baik, lakukan yang baik. Kami Kristen sudah, ini apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini kita tidak bisa rubah. Kami sudah punya keyakinan. Saya sepakat. Jadi, oke Pak. Bapak sepakat untuk toleransi sama Islam? Sepakat. Sepakat? Ya sepakat. Kita manusia itu harus toleransi. Sepakat. Tidak boleh. Oke. Kenapa ketika Anda mengatakan bahwa Kristen sepakat untuk bertoleransi dengan Islam, kenapa istilah-istilah di dalam Al-Quran, istilah-istilah di dalam Islam ada di dalam Bible Anda? Kenapa ada seperti itu? Misalnya. Mau saya tunjukkan? Misalnya, oke, saya tunjukkan. Ya, silakan Anda buka Bible di situ, Pak. Baca sajalah. Ya. Oke, di dalam Bible itu ada kata-kata seperti alim ulama. Itu alim ulama itu terjemahan dari siapa, Pak? Alim di mana? Coba di mana dulu ya? Saya buka coba ya. Lukas 2-6. Lukas, sebentar ya. Lukas pasal 2 ayat 46. Lukas 2 ayat 46. Ya, dibaca. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ya, bagaimana? Dari mana didapati kata alim ulama itu, Bang? Terkait dengan dari mana dapatkan alim ulama? Sabar, Pak. Dari mana didapatkan alim ulama itu? Itu baru alim ulama itu, Pak ya. Itu istilah ya, istilah dalam Islam. Alim ulama adalah seorang yang penganut atau pengajar agama Islam. Kenapa alim ulama ada di dalam kekristenan? Emang alim ulama itu mengajarkan ajaran Islam apa ajaran Kristen, Pak? Kalau alim ulama itu, kalau menurut saya ya, menurut saya itu alim ulama itu orang yang mengajar tentang suatu kebenaran. Jadi baik itu kebenaran di Islam, kebenaran orang Yahudi, kebenaran orang Kristen. Kalau dia mengajar tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, yaitu disebut alim ulama, begitu. Kalau menurut dari mana dapatkan kata alim ulama itu, Pak? Ya, waktu mereka menerjemahkan Alkitab ini kan mereka supaya tujuannya begini. Ini Alkitab ini kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Iya kan? Sementara kita kan kebanyakan di Indonesia ini kan Muslim. Supaya Alkitab ini bisa dipahami
oleh bangsa yang kebanyakan Muslim ini, maka diberikanlah bahasa yang sesuai dengan pemeluk agama yang ada di sini, supaya waktu kita baca kita lebih ternyata alim ulama itu begini, begitu. Ya, begitu Pak. Terus ya. Kata alim ulama, terus kata Allah ini dapat dari mana lagi Pak? Ya. Ini kita langsung ke jantungnya saja, kata Allah ini. Kata Allah. Ya, kata Allah ya, karena yang seperti yang saya bilang tadi, begitu kan? Kan nama Tuhan itu kan supaya di umat-umat Kristen yang ada di ini kita lebih paham tentang Tuhan kita, ya dipakai kata Allah, begitu. Oke, baik. Sabar ya. Allah itu siapa? Allah itu adalah nama Allah itu adalah nama Tuhan orang Islam. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah Allah itu, bagaimana wujud Allah itu? Dia tidak setara dengan makhluk. Apakah dia beranak dan diperanakan? Tidak. Walam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah. Ketika Kristen mengambil kata Allah dan taruh di Bible kalian, dan kalian mengatakan dia berinkarnasi mempunyai anak yaitu Yesus, apakah itu bukan satu penghinaan bagi Islam? Atau satu yang biasa-biasa saja? Sementara di original teks kalian tidak ada kata Allah, yang ada kata Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dewa, menjadi Tuhan. Bagaimana ceritanya sehingga Theos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? Silakan Pak. Ya seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa kalau kami di sini ya, kalau Tuhan diterjemahkan kalau bahasa kami di sini bahasa NT itu ada bahasa rote, diterjemahkan ke dalam bahasa rote itu bukan Allah lagi, tapi di dalam Alkitab bahasa rote itu dipakai kata lama tuak. Nah, itu supaya orang-orang rote yang paham hanya paham bahasa rote, mereka juga bisa tahu, oh Tuhan itu kita panggilnya lama tuak. Begitu Pak. Pak, ya. Pak Pendeta yang terhormat, saya tidak tanya bahasa rote. Yang saya tanya sekarang Bible yang Anda pegang yang berbahasa Indonesia, kata Allah itu dapat dari mana? Nah, maksudnya saya jelaskan bahwa kalau kita menerjemahkan kepada sebuah daerah begitu, dia menyesuaikan, begitu Pak. Oke, intinya begini Pak, kata Allah itu dapat dari mana? Sementara di original teks kalian tidak ada kata Allah. Dari mana terjemahan kata Allah itu sehingga ada di Bible sekarang ini Pak? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah itu adalah nama sesembahan orang Islam, pencipta langit dan bumi. Tuhannya orang Islam itu tidak diperanakan dan tidak beranak. Terus kenapa Kristen mengambil kata Allah dan taruh di dalam Bible, mengatakan bahwa Allah punya anak berinkarnasi 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 adalah 1, dan mempunyai anak yaitu Yesus? Apakah itu satu penghinaan atau bukan? Ketika Anda menuntut bahwa Islam ini harus toleransi, kenapa kalian pakai telur asin? Kenapa Pak? Kenapa ketika kata Theos di original teks kalian itu, kalian tidak ikut terjemahan saja? Mungkin jadi Tuhan, mungkin jadi dewa. Contohnya, contoh agama-agama lain kan, mereka dengan sendirinya percaya diri pakai nama Tuhan mereka. Kalian mau pakai nama Theos, mau pakai nama Tesi, mau pakai nama Tisu, nama Tusa, urusan kalian itu. Yang penting jangan mengambil kata Allah, taruh di dalam Bible kalian, berinkarnasi, mempunyai anak yaitu Yesus. Sementara dalam Al-Quranul Karim dikatakan itu, di Quran surah Al-Ikhlas itu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu. Iya. Kebanyakan kalau saudara-saudara Kristen kita tanya, kita bahas tentang kata Allah, mereka selalu lari dalam arti Islam datang abad keberapa sih?
Islam abad ke-7, Kristen abad pertama. Pertanyaannya, ada di original teks atau tidak kata Allah itu? Kalian mau datang abad keberapa itu urusan kalian, tetapi pertanyaannya ada atau tidak? Kalau tidak ada, kenapa di terjemahan ada? Begitu Pak. Karena ini penghinaan luar biasa Pak. Penghinaan ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW setelah selesai menerima wahyu di Gua Hiro dan dia menggigil dan dia lari, dia menyelimuti tubuhnya. Apa firman yang turun berikut kepada Rasulullah SAW? Ya mudattir, kun fa'andir, wa rabbaka faqabbir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangkit dan besarkan nama Allah. Nabi SAW katakan kepada kami, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru bi'adihi fa illam yastati fabilisani fa illam yastati fabiqalbi wa dzalika at'aful iman. Hendaklah kalian melihat kemungkaran di depan mata kalian. Apabila kalian mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu cegah dengan lisan, maka bencilah dalam hati bahwa itu adalah kemungkaran. Dan kemungkaran yang paling besar itu, kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sementara di dalam Al-Quran kami mengatakan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Seandainya di Bible itu tidak perlu pakai kata Allah, pakai saja kata Theos. Theos berinkarnasi, dicampur Roh Kudus, akhirnya mempunyai anak yaitu Yesus Kristus, silakan. Kalau masalah Yesus Kristus kita sudah selesai Pak. Anda mengatakan dia tersalib, terkutuk di kayu salib, silakan. Al-Quran kami telah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak mati dan dia tidak dibunuh. Selesai kita. Tetapi kalian mengambil kata Allah dan kalian mengatakan Allah berinkarnasi. Oh mohon maaf Pak, saya sebagai orang muslim tidak akan diam Pak. Selagi istilah-istilah, saya sudah berjanji Pak ya, selagi istilah-istilah Al-Quran, istilah-istilah Islam masih tertempel di dalam Bible kalian, maka saya sebagai orang Islam akan menjadi hantu kepada orang-orang Kristen Pak. Iya serius Pak. Iya. Begitu Pak. Jadi kalau Anda berbicara masalah toleransi, jangan ajarkan Islam. Islam itu saking toleransinya Islam itu sehingga turun ayat lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi ketika kalian sudah mengorek agama Islam, Islam tidak mencari musuh Pak. Tetapi ketika ada musuh haram satu langkah untuk mundur ke belakang Pak. Permasalahannya kita di situ Pak. Baik. Silakan Ya. Pak. Ada yang mau Anda sanggakan silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau terkait dengan Allah itu, saya pikir begini. Yang saya sudah seperti jelaskan tadi, di dalam Alkitab itu waktu mereka menulis kata Allah itu kan terjemahkan ke bahasa Indonesia, ya kan? Kalau Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa rote lagi, dia pakai nama bukan Allah lagi. Begitu. Dia pakai nama lama tuak, begitu. Bukan Allah lagi. Jadi begini, Allah, jadi sebenarnya teman-teman muslim tidak usah tersinggung karena Allahnya orang Islam itu kan beda dengan Allahnya orang Kristen. Beda. Kecuali kami ambil Allahnya orang Islam, terus kami jadikan Allahnya kami bilang dia beranak dan lain sebagainya, baru orang Islam, oh jangan, itu Allah kami. Jadi jangan pakai dia, itu baru. Tapi orang Islam silakan, itu Allahnya, kalian itu Allah sendiri. Kami Allah sendiri, jadi tidak usah pusing. Ya, walaupun namanya kalau nama sama itu, kakak mungkin di Muhammad, nama Muhammad di Kupang sini ada juga. Orang di Jawa juga ada yang nama Muhammad, tapi beda-beda kan. Dan kami di Kupang tidak merasa bahwa oh kenapa orang di Kupang kok ada yang nama Muhammad? Tidak. Tidak, jadi terserah. Begitu. Sudah? Sudah Pak? Ya, begitu. Oke, baik. Begini Pak, Bapak mengatakan bahwa Allah tadi itu bukanlah Allah siapa? Nabi Musa, Abraham. Begini saja Pak.
Anda buktikan, saya bisa buktikan sama Anda kalau Abraham itu atau Ibrahim itu adalah seorang Muslim. Anda bisa buktikan sama saya atau tidak? Kalau Ibrahim atau Abraham itu orang Kristen, bisa atau tidak? Kalau waktu Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakob, Tuhannya Musa itu sama dengan Tuhannya orang Islam. Anda bisa buktikan tidak? Kalau Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa itu sama dengan Tuhannya orang Kristen, bisa tidak? Tuhannya Bisa orang, buktikan sama saya atau tidak? Coba Pak buktikan bahwa Tuhannya Abraham itu sama dengan Tuhannya Islam. Silakan. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Maka mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Muslim artinya orang berserah diri kepada satu Tuhan. Kisah Para Rasul 3 nomor 13 dibaca Pak. Kisah Para Rasul 3:13 Pak. Coba Bapak baca dulu. Coba Bapak baca Kisah Para Rasul 3:13 Pak. Coba baca dulu Pak. Yang tadi dulu, yang tadi. Iya baca Pak. Kita kanter loh. Kita kanter loh. Kita kanter. Nah, yang tadi buka dulu, Kisah Para Rasul 3:13. Kenapa yang Anda tadi ketawa? dulu, kan bahas dulu yang tadi itu yang Tuhannya orang Muslim itu yang mana yang Tuhannya orang Abraham, Yakub, kemudian jadinya Tuhannya orang Islam. Apakah kamu menjadi saksi apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Coba Anda tunjukkan sama saya, Ismail, Abraham itu menyembah kepada Yesus, ada atau tidak? Iya, menyembah. Iya, ada atau tidak? Pakai data Pak. Di Kisah Para Rasul 3:13 Allah buka datanya, buka datanya Pak. Buka data. Silakan. Buka saja di situ. Buka datanya di mana Abraham, Ismail, Ishak mereka menyembah kepada Yesus. Buka datanya. Kita pakai data ya Pak. Begini, karena saya sangat menghargai Anda di sini. Silakan Anda buka pakai data. Tidak usah. Kami loh, kok tidak usah bagaimana? Tidak. Bagaimana Anda tidak mau buka Pak? Atau begini Pak? Ini. Sabar, jangan. Jangan. Anda kayaknya ini bagaimana? Atau beginilah, saya tunjukkan. Anda buka Kisah Para Rasul 3:13 Pak. Coba buka. Kisah Para Rasul 3:13. Jangan lari buka dulu Pak. Satu-satu dulu. Sabar, buka dulu. Iya, buka dulu. Kita kanter. Buka dulu. Kita buktikan Pak di sini ya. Yang satu, yang itu dulu. Jelaskan dulu kepada saya kan. Itu katanya kan Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, itu adalah Allahnya orang Islam. Itu coba dijelaskan, yang tadi dibaca itu saya belum mengerti. Anda bisa, Anda bisa buka Kisah Para Rasul 3:13, Anda baca baru saya jelaskan. Silakan buka dulu. Jelaskan dulu yang itu, selesaikan dulu itu. Memang kau ini dari jamaat sampai pendeta ini sama seperti binatang kalian.
Sama mereka itu ternyata ya. Dari sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai sekolah Minggu sampai pendeta, sama botolnya itu. Sama mereka itu. Sama mereka itu teman-temannya. Di Kisah Para Rasul 3:13 dikatakan Allah Yakub, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Ibrahim, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Dia tidak mau buka karena dia tahu. Memang botol Kristen ini. Mending kau punya gereja kasih kontrak saya biar saya penginjilan di gereja situ. Dikasih tema tidak mau tema. Baru bilang toleransi. Jangan ajarkan Islam toleransi. Saking toleransinya Islam itu sehingga turun itu lakum dinukum waliyadin. Ketika Islam pakai toleransi, kalian pakai telur asin. Gimana ceritanya kalian? Nah, silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-14. Halo, Nur Hayati, Islam Kristen. Islam tidak apa-apa Bu, kalau salah pencet tidak apa-apa. Yang penting jangan salah sembah, nanti sama seperti tadi itu. Pasien selanjutnya, Ama, Islam Kristen. Oh, maaf salah pencet Pak. Oh, tidak apa-apa, yang penting jangan salah Tuhan ya. Siapa? Terima kasih. Oke Pak, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanasan Kristen di bawah, mau naik takut di Rukia. Tidak naik juga saya dengar panas. Serba salah mereka ini. Jadi mereka itu memang serba salah. Dari Tuhannya saja salah kirim. Yohanes 14:16 Tuhannya salah kirim. Ada dalilnya loh itu. Yohanes 14:16 Tuhan salah kirim. Ya, malaikatnya salah berita. Mana dalilnya? Lukas 1:31 malaikat salah berita. Nah itu, ya. Baru yang kedua apa? Bibelnya salah terjemahan. Dari Theos jadi Allah, seharusnya Theos jadi dewa. Kalau malu sama kata Theos, ganti sama kata Tesi. Gampang tuh. Apalagi Tuhan salah kirim malaikat